Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Salwa Cahyadi dengan NIM 2405110957, berasal dari kelas 3A Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membuat video mengenai pelayanan publik, yakni pembuatan SIM A maupun SIM C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Zuhdi Arman, SH.MH. Jadi surat izin mengemudi atau SIM adalah dokumen resmi yang wajib dimiliki oleh setiap pengendara sebagai bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan administrasi, kesehatan, serta kemampuan berkendara. Nah, SIM A sendiri diperuntukkan bagi pengendara kendaraan roda 4. Nah, sedangkan SIM C untuk pengendara roda 2. Nah, berikut adalah penjelasan lengkap mengenai tata cara, persyaratan, tahapan, serta kekurangan maupun solusi dalam proses pembuatan SIM A maupun SIM C. Nah, yang pertama, pembuatan SIM A atau roda 4. Nah, yang pertama kita masuk ke persyaratannya. Nah, untuk mengajukan pembuatan SIM A, pemohon harus memenuhi beberapa persyaratan. Nah, yang pertama, memiliki KTP atau kartu tanda penduduk asli yang masih berlaku sebagai bukti identitas. Nah, yang kedua, berusia minimal 17 tahun sesuai ketentuan hukum yang mengatur batas usia pengendara roda 4. Nah, yang ketiga, memiliki surat keterangan sehat yang terdiri atas pemeriksaan kesehatan fisik dan pemeriksaan mata. Nah, yang keempat, lulus tes psikologi yang menilai kemampuan berkonsentrasi, pengambilan keputusan, emosi, serta kesiapan mental pengguna jalan. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemohon benar-benar mampu dan layak untuk mengoperasikan kendaraan roda 4 secara aman. Yang kedua, tahapan pembuatan SIM A. Nah, yang pertama, pendaftaran dan juga verifikasi data. Nah, pemohon dapat mengisi formulir dan menyerahkan KTP asli serta mendapatkan nomor antrean. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan dan juga tes psikologi. Nah, pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan mata, tensi, serta kondisi fisik secara umum. Nah, tes psikologi yang ketiga, tes teori. Nah, tes teori mencakup yang pertama, rambu lalu lintas, yang kedua, marka jalan, yang ketiga, situasi lalu lintas, yang keempat, etika berkendara, yang kelima, pengetahuan dasar, yang keenam, keselamatan. Nah, tes ini berbentuk pilihan ganda dengan menggunakan komputer. Kelulusan tes teori sangat menentukan karena tanpa lulus teori, pemohon tidak dapat mengikuti tes praktik. Nah, jika pemohon lulus, maka dia akan melanjutkan ke tes praktik. Jika tidak lulus, maka pemohon bisa ujian ulang sesuai jadwal yang ditentukan. Nah, selanjutnya tes praktik. Nah, tes praktik untuk SIM A sendiri meliputi seperti yang pertama, parkir paralel, yang kedua, parkir seri, yang ketiga, tanjakan dan turunan, yang keempat, putar balik, yang kelima, manuver kendali setir dan juga rem. Nah, tes ini bertujuan untuk menilai kontrol kendaraan, bukan kecepatan.
ketelitian maupun ketenangan sangat penting. Nah, selanjutnya foto sidik jari dan juga pencetakan SIM. Nah, setelah pemohon lulus teori maupun praktek, pemohon dapat melanjutkan ke proses foto, tanda tangan, sidik jari, dan juga menunggu SIM dicetak dan langsung bisa diambil. Bahasan yang kedua yakni pembuatan SIM C. Nah, yang pertama, persyaratan apa saja yang dapat dilakukan? Nah, syarat pembuatan SIM C ini pada dasarnya sama dengan SIM A. Yang kedua, tahapan pembuatan SIM C. Nah, yang pertama, pendaftaran dan juga verifikasi data. Nah, yang kedua, pemeriksaan kesehatan dan juga tes psikologi. Selanjutnya, yang ketiga yakni tes teori. Teori umumnya sama dengan SIM A. Nah, namun disesuaikan dengan konteks pengendara roda 2. Selanjutnya yang keempat yakni tes praktik. Nah, tes praktik SIM C memiliki pola lintasan sangat menantang karena menguji keseimbangan dan juga ketangkasan pemohon. Nah, biasanya tes praktik ini terdiri dari yang pertama lintasan seperti angka 8, yang kedua zigzag, dan selanjutnya lintasan lurus. Apabila seluruh ujian lulus, pemohon diarahkan ke ruangan foto untuk melanjutkan proses pencetakan SIM C. Selanjutnya yakni kekurangan yang sering terjadi dan solusi dari permasalahan. Nah, yang pertama, kekurangan dari pembuatan SIM A sendiri kurang memahami materi teori sehingga pemohon banyak yang gagal saat ujian komputer. Nah, solusi yang dapat dilakukan adalah pelajari contoh soal, baca materi rambu, dan juga gunakan aplikasi simulasi sebelum datang ke tempat. Nah, yang kedua, kurangnya latihan parkir ataupun manuver mobil. Ini dapat menyebabkan kesalahan pada tes praktik. Nah, jadi solusi yang dapat dilakukan yakni dengan latihan parkir paralel dan juga seri minimal beberapa hari sebelum datang. Nah, yang ketiga, datang di waktu yang ramai sehingga antri panjang. Nah, solusinya itu datang pagi ataupun subuh atau melakukan pendaftaran online jika tersedia di wilayah kalian. Nah, yang keempat, rasa gugup saat praktik terutama ketika menggunakan mobil satpas yang berbeda dari mobil pribadi. Nah, solusinya ambil waktu sekitar 1 ataupun 2 menit untuk menyesuaikan posisi duduk, kaca spion, dan juga pedal sebelum memulai tes praktik. Nah, selanjutnya apa saja sih kekurangan dalam pembuatan SIM C? Nah, yang pertama, gagalnya pada lintasan angka 8 maupun zigzag karena tidak terbiasa. Nah, solusi yang dapat dilakukan yakni dengan latihan menggunakan motor sendiri dengan kecepatan stabil dan menggunakan rem belakang untuk menjaga keseimbangan. Nah, yang kedua, kurangnya pengetahuan teori sehingga ujian komputer gagal. Nah, jadi solusi yang dapat dilakukan adalah mempelajari rambu-rambu dasar dan juga membaca materi SIM. Nah, yang ketiga, terlalu cepat saat praktik yang menyebabkan hilang kontrol. Nah, solusinya yakni fokus pada kontrol bukan kecepatan. Tes menilai ketenangan dan kestabilan. Nah, selanjutnya yakni terlalu cepat saat praktik yang dapat menyebabkan hilangnya kontrol.
Nah, solusi yang dapat dilakukan yakni fokus pada kontrol, bukan pada kecepatan. Nah, tes menilai ketenangan dan juga kestabilan. Nah, selanjutnya yang keempat yakni kurang memahami prosedur sehingga kebingungan ketika di Satpas. Nah, solusi yang dapat dilakukan yakni mencari informasi alur Satpas setempat sebelum datang, termasuk lokasi loket kesehatan, psikologi, dan juga jalur ujian. Nah, proses pembuatan SIM A maupun SIM C pada dasarnya tidak sulit apabila pemohon telah memahami persyaratan-persyaratan, mempersiapkan diri untuk tes teori maupun praktik, serta mengikuti seluruh alur dengan baik. Nah, kekurangan yang terjadi umumnya dapat diatasi dengan persiapan, latihan, dan memahami informasi layanan dengan benar. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah di atas, proses pembuatan SIM dapat berlangsung lebih mudah, cepat, maupun aman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.